Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Semua hari adalah baik sebagaimana adanya. Dan kalau hari ini kita ada, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita berkumpul bersama dengan keluarga kita, dengan kerabat kita. Dan pagi hari ini mari kita mau syukuri untuk kebaikan, untuk kesetiaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Mari kita satukan hati kita, kita mau berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami rindu Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Kami datang bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami Tuhan. Engkau yang layak dipuji Tuhan. Siapkan kami umat-Mu Tuhan. Supaya apa yang Kau berikan dalam hidup kami, Kau mau berikannya kepada orang-orang sekeliling kami Tuhan. Kau mau nyatakan kabar baik itu Tuhan. Akan keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Kepada orang-orang sekeliling kami. Mari Tuhan hadirlah bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji, menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Hanya Engkaulah Kristus harapan kami Tuhan. Engkau yang menjadi batu penjuru bagi kami. Inilah pujian kami kepadamu Tuhan Yesus. Hanya Kristus Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh, dikala badai menderu, kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takutan gentar, penghiburku. Menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walau dihina, dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi, semua dosa tebus, karena matinya ku hidup. Dalam hidup tak sesat, dalam hatiku tak gentar, kuasa-Nya tinggal dalamku, memandu hingga tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Mari angkat tangan kita, katakan bersama-sama. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh, dikala badai menderu, kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takutan gentar, penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teguh, penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teguh. Haleluya. Kita beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Ya Kristus batu penjuru kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipilih Bapak Ibu untuk kita memberitakan akan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Haleluya.
kasih Tuhan, Engkau sudah memilih kami. Dan kami siap untuk dipimpin oleh Engkau ya Roh Kudus, untuk memberitakan akan kebaikan-Mu sampai ke seluruh ujung bumi. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Mari engkau yang rindu dipimpin oleh Roh Kudus, nyanyikan sekali lagi. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Roh Kudusku,
kasih-Mu, melihat jiwa yang memerlukan Engkau Tuhan. Haleluya. Biar belas kasih-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Penuhi kami dengan belas kasihan-Mu Tuhan, biar belas kasih-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi, sampai seluruh ya Tuhan dipenuhi api kemuliaan-Mu sampai semua mendengarkan nama-Mu Tuhan, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Pakai kami hamba-hamba-Mu Tuhan, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita boleh beribadah kembali di hari Minggu ini untuk menyembah Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, sebelum firman Tuhan saya akan sampaikan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik dalam surga, yang kami cinta, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi ini, minggu yang indah ini, hamba datang kepadamu bersama umatmu, memohonkan berkat rohani yaitu kebenaran firman Tuhan. Urapilah hambamu dan sidang jemaatmu yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Kenyangkan kami, puaskan kami, ubahkan kami dengan firman-Mu. Urapi hambamu dan kami semuanya, karena kami memohonkan kepadamu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik, siapkan hati kita, buka hati kita selebar-lebarnya untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah sesuatu yang relevan, sesuatu yang update, yang berkenaan dengan situasi di mana kita hidup saat ini. Dan tema dari firman Tuhan yang saya ambil adalah misi di tengah pandemi. Luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan, bicara mengenai misi, saya berbicara mengenai isi hati Tuhan. Karena hati Tuhan dipenuhi dengan belas kasihan, sehingga ia memutuskan untuk inkarnasi,
menjadi manusia dan menjadi manusia yang sangat hina, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa orang-orang berdosa supaya kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Puji nama Tuhan. Jadi kalau kita bicara misi, maka saya sedang bicara mengenai hati Tuhan. Bab itu tangkaplah ini dengan baik-baik supaya engkau dan saya dapat memiliki hati Tuhan. Ayat yang saya ambil terdapat dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayat pertama hingga ayat kelima. Demikian firman Tuhan, saya bacakan demikian. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya dan untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tentu ayat ini sedang berbicara dari bapak rohani kepada anak rohani, dari Paulus kepada Timotius yang melanjutkan pelayanan yang telah dimulai oleh Rasul Paulus, di mana Timotius anaknya dalam iman untuk meneruskan apa yang telah dimulai sebagai orang yang mengembalakan jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Dan apa yang dinasihatkan oleh Paulus kepada Timotius sangat berkenaan dengan situasi di mana kita sedang hidup saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada, gereja kita ada, itu karena sebuah misi. Saya jadi orang Kristen adalah karena buah misi, karena ada orang yang cinta Tuhan datang kepada saya dan menceritakan tentang kasih Kristus kepada saya, dan saya akhirnya boleh mengenal Tuhan melalui apa yang dilakukan oleh teman saya tadi. Demikian pula Bapak Ibu, ada orang-orang yang datang kepada Bapak Ibu saudara-saudari untuk memberitahukan tentang jalan keselamatan, sehingga Bapak Ibu boleh menjadi ada seperti sekarang ini. Tetapi apa yang terjadi pada masa-masa kini mengenai hal pekabaran Injil atau misi, ya, dalam lingkup yang kecil, pekabaran Injil di tengah pandemi ini, saudara, memang ada hambatan-hambatan karena kita ada pembatasan sosial, ya, kita ada pembatasan jarak dan sebagainya. Kita dihimbau untuk tidak berkerumun, sehingga saudara kita mengalami halangan, hambatan di dalam kita bersosial dan kita di dalam kita memberitakan kasih setia Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya mengutip apa yang disebutkan oleh Lauren Singlehurst. Dia mengatakan begini, menyoroti tantangan dan peluang penginjilan dalam menghadapi pembatasan COVID-19. Yang pertama, dia mengatakan demikian: sebuah keterbukaan spiritual nasional di mana pintu-pintu terbuka untuk pesan Injil. Wow, tadi kan judulnya dikatakan tantangan dan peluang. Tapi justru si Lawrence Singlehurst ini mengatakan sebuah peluang, karena ini merupakan waktu di mana ada keterbukaan rohani secara nasional, bukan secara lokalitas, tapi secara nasional, di mana pintu-pintu terbuka untuk pesan Injil. Ini saya rasa sangat tepat, karena Injil itu sangat subur di tempat-tempat ada kesulitan. Tapi justru Injil itu akan mengalami sebuah resistensi, penolakan di tempat-tempat yang ada kemakmuran. Situasi pandemi ini membuka atau membuat sebuah
sebuah perubahan multidimensi, baik dalam sosial, ekonomi dan sebagainya, sehingga banyak orang-orang terpuruk. Nah, inilah kesempatan di mana kita untuk menyampaikan berita kabar baik. Orang sudah hopeless, sudah tidak ada harapan karena situasi sekarang ini, dan Injil itu memberikan sebuah jawabannya. Yang kedua, sebuah keterhubungan baru. Nah, saudara, ada keterhubungan baru. Apa disebut baru, saudara? Ya, karena dikatakan jalan-jalan kami kosong karena ada pembatasan PSBB dan sebagainya atau yang lain, saudara. Nah, sehingga orang tidak keluar rumah. Kalau di Indonesia memang sedikit berbeda dengan di negara barat yang sangat ketat untuk menjaga penularan COVID-19 ini. Mereka mengadakan lockdown dan sebagainya. Di Indonesia hanya sebuah pembatasan saja, sehingga kalau mereka lockdown itu membuat kotanya menjadi sepi seperti kota mati, jalan-jalan menjadi kosong, tetapi dipenuhi dengan kasih saat orang melakukan tindakan kebaikan terhadap tetangga mereka. Jadi saudara, karena di samping kiri kanan muka belakang kita orang mengalami kesulitan, ini waktunya untuk kita berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkannya. Bukankah Tuhan mengatakan kepada kita untuk kita senantiasa berbuat baik? Karena Tuhan menetapkan kita untuk berbuat baik. Jadi ya, kalau di sekitar kita ada namanya Jogotongo, di mana orang yang mengalami infeksi COVID-19 ini mereka isolasi mandiri, dan kita sebagai tetangga dekat kita perlu memperhatikan. Nah, kita sebagai anak Tuhan, ini kesempatan untuk do something, untuk berbuat sesuatu yang baik kepada orang lain. Lalu yang selanjutnya dikatakan demikian, perpindahan dari pusat ke pribadi, ya, yang tadinya kepada sentral sekarang kepada banyak orang. Dikatakan karena gedung gereja kita tutup, seperti kita, saudara, ya, kita tidak dapat lagi mengandalkan pertemuan dan acara, tetapi orang awam sekarang dengan tegas berada di garis depan. Nah, saudara, jadi mulanya kalau misi itu hanya dilakukan oleh sekelompok kecil orang tertentu, karena gedung gereja banyak yang belum beraktif secara tatap muka, perkantorannya pun juga masih tutup buka dan sebagainya, dan sehingga apa, saudara? Hal pelayanan, hal pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil itu harus dilakukan oleh segenap jemaat Tuhan, oleh orang-orang awam. Kita bisa, saudara, jangan hanya bertumpu pada sekelompok kecil orang tertentu, tetapi Anda ini perlu menjadi terang Tuhan, perlu menjadi garam Tuhan, dan perlu membawa Injil itu di tengah dunia. Puji nama Tuhan. Ini akan menjadi sesuatu yang extraordinary atau luar biasa. Selanjutnya, kebutuhan akan jalan baru menuju iman, karena banyak cara tradisional di mana orang sering bertemu dengan Tuhan dan menjadi percaya tidak mungkin dilakukan sekarang ini. Nah, saudara, memang Tuhan acap kali mengunjungi orang-orang dengan kasih-Nya, dengan anugerah-Nya. Dia menampakkan diri kepada orang-orang tertentu. Nah, saudara, tetapi sekarang ini, waktu yang sedikit ini, kita perlu melakukan untuk melanjutkan tugas yang mulia, yaitu misi menjangkau jiwa-jiwa. Baik, saya akan kembali kepada nats yang kita baca tadi sebagai landasan dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama saya lihat adalah urgensi pekabaran Injil, ya, atau kepentingan pekabaran Injil. Ya, ayat yang pertama terdapat dalam ayat yang pertama dikatakan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dikatakan, aku berpesan dengan apa, saudara? Sungguh-sungguh kepada
padamu, demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Luar biasa pesan dari Bapak rohani kepada anak rohani Timotius dari Paulus. Dia mengatakan pesan ini dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda dan saya cinta Tuhan, tangkaplah ini. Karena ini merupakan firman Tuhan yang ditulis dan disampaikan oleh Rasul Paulus juga kepada kita. Dia menyampaikan dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan Paulus mengenai hal sungguh-sungguh itu? Ya, ada dua hal yang saya garis bawah itu. Yang pertama adalah hal sungguh-sungguh karena apa? Karena kedatangan Yesus. Nah, dalam bahasa Alkitab kita, bahasa Indonesia dipakai kata demi pernyataannya. Setelah saya mempelajari kata demi pernyataannya itu ditulis dengan kata epipanean. Nah, saudara, epipanean ini menarik untuk kita pelajari di dalam kedatangan Tuhan, mengenai eskatologi, mengenai waktu akhir zaman. Saudara, kedatangan Tuhan itu ada dua periode. Periode yang pertama yang disebut dengan kata Tuhan yang datang di awan-awan, ya. Parousia dalam bahasa Yunani-nya dengan kata parousia. Ia datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya sehingga disebut mengalami rapture. Mereka akan diangkat bersama-sama dengan saleh-salehnya untuk masuk dalam perjamuan anak domba Allah. Nah, tetapi kedatangan Tuhan yang selanjutnya dipakai kata epipanean. Ini berbeda dengan parousia. Kalau epipanean itu datang secara fisikal yang kelihatan dan epipania itu nampak, ya, yang nampak dengan mata kita. Kalau di awan-awan kan tidak semua orang kan melihat, tapi ke epipania semua orang kan melihat. Nah, waktu epipania ini terjadi, Tuhan akan melakukan sesuatu dalam kedatangannya itu, yaitu apa, saudara? Menghakimi orang hidup dan mati. Akan ada judgment day, akan ada kebangkitan orang hidup dan mati. Semua akan dihakimi oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus pada masa itu sudah melihat ke depan mengenai peristiwa itu, mengenai kedatangan Tuhan secara fisik yang dapat dilihat oleh banyak orang dan akan menghakimi orang hidup dan yang mati. Puji Tuhan. Kalau ribuan tahun yang lalu, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Paulus sudah mengatakan ini. Saya percaya bahwa waktu di mana kita sekarang tinggal ini semakin lebih dekat mengenai peristiwa yang ditunjuk oleh Paulus mengenai kedatangan Tuhan, mengenai parousia, mengenai epipania, mengenai judgment day itu. Dan yang selanjutnya adalah mengenai apa sungguh-sungguhnya tentang kerajaannya. Karena setelah itu Tuhan akan mendirikan kerajaannya dan Dia, Tuhan Yesus, akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, saudara, kita akan mengkaitkan, melihat apa yang ditulis dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia, Tuhan Yesus yang akan datang, sudah akan ada. Menarik ya bahasa yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Kata ini digunakan, kata sedikit itu mikron, mikron, sebab sangat sedikit. Kata mikron itu adalah ukuran yang sangat kecil, ya, sangat kecil. Jadi ada milimeter, ada sentimeter. Mikron ini kecil, saudara. Mikron, saudara. Jadi kalau 2000 tahun yang silam Paulus melihat hal kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat, apalagi sekarang kedatangan Tuhan pasti akan lebih sangat sedikit. Dan kita rindu
untuk melihat dan menyongsong kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali itu. Itulah saudara urgensi mengapa kita memberitakan Injil, karena waktunya sudah sedikit. Kalau tidak, kita terlambat. Kalau Anda tidak pernah bawa jiwa karena tidak pernah memberitakan firman Tuhan, Anda menjadi orang Kristen yang paling malang, ya, karena Anda tidak memiliki upah apa-apa untuk kita terima nanti pada waktu Tuhan datang yang kedua kali. Saya ingin cepat isi pekabaran Injil, ya. Nah saudara, kalau tadi urgensinya, sekarang isinya ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kemudian nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, jadi isinya adalah yang saya garis bawahi, nyatakanlah apa yang salah. Saudara, karena firman Tuhan ini sangat luar biasa. Kita harus menyampaikan berita itu dengan tidak kita selewengkan. Kita harus menyampaikan apa adanya yang ditulis oleh firman Tuhan. Nah, supaya apa saudara? Supaya firman Tuhan itu mengoreksi saudara. Orang yang berdosa, orang yang jauh dari Tuhan. Kalau ia berdosa maka disingkapkan. Dosa itu ditelanjangi sehingga ia menyadari keberadaannya dan boleh bertobat. Nah saudara, jadi firman Tuhan itu punya isi saudara untuk menyatakan yang salah. Yang pertama, nah saudara, salah apa? Karena orang itu telah berbuat dosa. Kadang orang itu tidak menyadari akan keberdosaannya atas kehidupannya. Sebab itu firman Tuhan itu tajam. Nah saudara, untuk bisa membelah antara jiwa dan ini seperti sumsum yang dibelah dengan pedang yang tajam tadi. Nah saudara, jadi firman Tuhan harus disampaikan dengan utuh tanpa dikurangi saudara, untuk menyatakan yang salah. Yang kedua adalah untuk mengajarkan doktrin atau kebenaran. Haleluya, kebenaran kita tidak berpusat pada diri kita, tapi kebenaran kita berpusat, berpatokan kepada firman Tuhan. Jadi saudara, gereja yang sehat adalah gereja yang menyatakan seutuhnya tentang firman Tuhan. Tidak dicoba didistorsikan, diselewengkan untuk kesenangan orang lain. Tetapi firman Tuhan harus disampaikan dengan murni apa adanya untuk menyatakan yang salah dan mengajarkan kebenaran. Lalu selanjutnya kita lihat apa yang ditulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Dikatakan demikian, segala tulisan yaitu firman Tuhan yang diilhamkan Allah, karena firman Tuhan itu diilhamkan, diinspirasikan oleh Allah. Memang apa saudara? Bermanfaat. Untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan itu seperti cermin. Waktu saya membaca firman Tuhan misalnya, maka saya tahu Roh Kudus berbicara melalui firman Tuhan yang saya baca tadi, bahwa banyak sekali kekurangan, kesalahan yang saya lakukan dan saya perlu memperbaikinya seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang diilhamkan tadi berguna, bermanfaat untuk mengajar saya dan saudara, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki apa? Kelakuan kita. Nah, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Puji Tuhan. Sebab itu saudara, dalam ber-PI kita perlu menyampaikan seutuhnya firman Tuhan tanpa ditambah dan tanpa dikurangi. Selanjutnya, tantangan di dalam pekabaran Injil ayat 3 hingga 4 saya bacakan. Karena akan datang waktunya. Nah saudara, jadi
Apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius ada sebuah nubuatan, ada sebuah petunjuk untuk masa depan. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran, dari Injil, dan membukanya bagi dongeng. Nah saudara, bukankah ini kita lihat di lingkungan kita? Banyak orang tidak suka atau gampang tersinggung pada waktu firman Tuhan itu disampaikan dengan utuh, dengan murni, dan ia tertusuk-tusuk hatinya. Seperti dalam kitab Kisah Rasul mengenai Petrus yang sedang berkhotbah di depan ribuan orang, maka tertusuklah hati mereka. Lalu mereka membuat respon yang baik. Mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat? Lalu Petrus mengatakan, bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis supaya engkau selamat dan menerima karunia Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kuasa firman Tuhan yang terjadi, ya, yang dituliskan bahwa dikatakan pada waktu kita ber-PI bukan kita akan melalui jalan yang mulus tanpa sebuah tantangan. Saudara, sejak awal gereja itu ada, selalu diwarnai dengan tantangan, hambatan. Tetapi sejarah gereja mencatat di mana tantangan itu ada, justru gereja Tuhan bertumbuh dengan luar biasa. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu takut, karena memang Tuhan sudah mengatakan kepada kita orang percaya, kepada murid-muridnya, kalau kita ini mau ke Tuhan harus pikul salib dan menyangkal diri serta mengikut Dia. Nah, jadi kita tidak takut kalau tantangan itu ada. Sudah banyak orang ya yang dipenjarakan, bahkan mungkin dibunuh ya karena dianggap melukai orang lain, keyakinan orang lain. Sejak awal sejarah gereja mencatat bahwa para pemberita Injil itu mengalami sebuah challenge atau tantangan. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka tidak pernah menutup mulutnya untuk pemberitaan Injil. Next, selanjutnya, apa yang dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 6. Dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus, sebuah nubuatan kepada Timotius. Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng, nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Saudara, bukankah tadi akan datang waktunya bahwa orang-orang itu tidak suka untuk mendengarkan firman Tuhan yang murni, tetapi mereka mengumpulkan guru-guru palsu, mereka memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka bagi dongeng. Kata dongeng itu fable dalam bahasa Inggris, atau juga ada yang tulis kata myth atau mitos, saudara. Nah saudara, banyak dari kalangan gereja kita, gereja-gereja di Indonesia ini yang masih berbau mitos. Nah saudara, yang suka sesuatu yang dongeng yang tidak berasal dari firman Tuhan. Nah saudara, itulah yang disebutkan oleh Paulus kepada Timotius mengenai Timotius yang masih muda akan menghadapi tantangan pada waktu ia memberitakan firman Tuhan. Bukankah tadi Paulus mengatakan beritakanlah firman itu baik atau tidak baik? Nah saudara, kita ini dalam situasi yang banyak orang mengatakan tidak baik, tetapi kita tetap untuk tidak boleh melupakan PI atau pekabaran Injil atau misi. Kita perlu menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, save the lost at any cost ya. Kita harus menyelamatkan orang-orang terhilang berapapun harganya. Yang keempat, awasan untuk ber-PI. Ayat yang terakhir 5 dikatakan tetapi
kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Haleluya. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Puji nama Tuhan. Nah saudara, untuk kita dapat menjadi pemberita Injil, kita diminta untuk menguasai diri. Nah, kemudian dikatakan yang kedua adalah menderita. Saudara, sebelum kita menyampaikan kabar baik, biarlah kita ini boleh menjadi saksi, boleh menjadi terang, sehingga Injil yang kita sampaikan itu dapat diterima oleh orang yang belum mengenal Tuhan. Dan dikatakan Rasul Paulus tadi, untuk kita disebutkan sabar menderita. Haleluya. Mungkin banyak orang ingin menghindari kata menderita ini, tetapi bukankah itu ditulis oleh firman Tuhan? Para rasul-rasul Tuhan, nabi-nabi di dalam perjanjian lama, mereka mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu penderitaan. Semua rasul-rasul Tuhan itu mati dengan cara syahid. Bahkan muridnya rasul-rasul Tuhan, mereka juga mati secara syahid. Nah saudara, saya harus sampaikan ini dengan terus terang. Tidak meninabubukan hanya untuk mengejar berkat, saudara. Kita harus siap menderita. Lalu kesimpulan yang saya ingin buat adalah demikian. Saya baca dulu mengenai Timotius ini ya. Timotius perlu menanggung penderitaan. Ketekunan adalah tema utama dalam surat ini yang telah disebutkan beberapa kali dalam 2 Timotius 2 ayat 10, ayat 12, pasal 3 ayat 11, pasal 4 ayat 3. Bapak Ibu Saudara-saudari boleh membacanya sendiri untuk melihat bagaimana penderitaan yang harus dialami oleh Timotius. Idenya bukan hanya situasi bertahan, ya, tahan dalam menderita, bukan saja itu saudara, tetapi mempertahankan perspektif Kristennya selama masa sulit itu. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat kesimpulannya. Kesimpulannya, pemberitaan Injil harus tetap dilakukan apapun situasinya. Karena kita diselamatkan oleh sebab Injil yang diberitakan, dan kita mau membawa orang-orang berdosa dengan Injil yang kita sampaikan kepada Kristus. Puji nama Tuhan. Memang kita sedang hidup dalam masa yang sulit, tetapi itu tidak membatasi dan menghentikan PI bagi anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara, ini waktunya. Mari kita save the lost at any cost. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang baik dalam surga, terima kasih. Kami sudah diajar dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami dalam situasi yang sulit ini, kami tetap tidak lupa memberitakan Injil. Karena gereja bukanlah gereja kalau ia tidak bermisi. Kami bukanlah kami tidak ada apa-apanya kalau kami juga tidak bermisi. Berikan kami hatimu, berikan kami pikiranmu, berikan kami perasaanmu, berikan kami tanganmu, berikan kami kakimu, berikan kami kasihmu untuk pergi kepada orang berdosa dan memberitakan kabar baik kepada mereka. Berkati Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengar. Meteraikan dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih, kerjakan Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami meminta kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya mengatakan amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan bersama-sama dalam ibadah ini, dan tiba saatnya sebelum kita mengakhiri ibadah ini ada beberapa pengumuman. Yang pertama, Bapak Ibu diberi kesempatan untuk kita memberkati bagi pekerjaan Tuhan di gereja kita ini. Kita memberi bukan supaya kita diberkati, karena kita sudah diberkati. Ada fasilitas-fasilitas yang ada di dalam layar saudara untuk saudara bisa mentransferkan berkat-berkat yang saudara bisa berikan bagi pekerjaan Tuhan. Yang kedua, masih ada kelompok sel saudara bisa lakukan dalam kelompok-kelompok sel saudara, dan juga mengenai pemuridan masih berjalan. Mari kita akan diajar menjadi seorang murid. Lalu yang selanjutnya, kita ada ibadah doa pagi setiap Sabtu subuh dimulai jam 4:30. Linknya akan dibagikan sebelum doa fajar itu. Jadi sudah boleh bangun, mempersiapkan diri untuk kita bersekutu melalui online. Saudara, ada permintaan supaya doa itu bukan hanya dilakukan hari Sabtu saja. Saya sedang pikirkan ya, apakah kalau saudara berminat bisa WA kepada saya di grup atau pribadi supaya saya boleh mendapat dukungan seandainya doa itu akan ditambahkan harinya. Terima kasih. Lalu yang selanjutnya adalah ada kabar yang baik. Mulai minggu depan kita akan ibadah secara online dan onsite. Jadi kita akan ibadah di tempat ini pukul 8 ya. Pukul 8 hanya sekali beribadah di gereja kita di Lamper Tengah Raya nomor 1. Lalu selanjutnya minggu depan kita ada perjamuan Tuhan, baik yang tetap muka maupun di rumah-rumah. Saudara bisa mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan Tuhan ini. Terima kasih. Itu Tuhan kami, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari kita akan berdoa sekali lagi, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk pagi ini, untuk ibadah yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami tahu seperti Engkau menyembuhkan anak Yairus hanya dengan perkataan, anakmu sudah sembuh, pulanglah saudara. Maka demikian pula kami berdoa secara virtual saudara. Sesuatu yang mungkin terbatas dengan ruang dan sebagainya. Tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan bisa mengabulkan dan mendengarkan doa kami. Tuhan memberkati jemaat-Mu semuanya. Berkati dalam kehidupan mereka, rumah tangga, pergumulan mereka, bisnis, usaha dan pekerjaan mereka, studi mereka, hari depan mereka. Tuhan memberkati mereka juga di dalam kesehatan. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu di tengah dunia yang sedang menghadapi pandemi ini saudara. Tuhan, terima kasih buat semuanya. Tuhan memberkati kami dalam tutupan darah-Mu, dan kami minta malaikat-malaikat-Mu dikirimkan untuk menjagai jalan-jalan hidup kami. Terima kasih. Sekarang sidang jemaat Tuhan, mari kita akan angkat tangan, buka hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat yang datang dari Bapa di surga, anugerah dan kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang tinggal bersama kita sampai Tuhan datang yang kedua kali. Maranatha. Biarlah semua yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperkuat daerahku. Dan kiranya
Yesus memberkati.